Bagaimana pacaran yang benar Pak Ustadz? Mana ada pacaran benar? Itu sama Ustadz, bagaimana minum khamar yang benar Pak Ustadz? Pacaran itu tak ada. Kalau memang betul serius mau kenalan, ya ta'aruf, udah cocok, khitbah, pinang, habis itu nikah, selesai. Orang tua yang rajin sholat, rajin berjamaah, dibiarkannya anaknya pacaran, berjalan dengan yang tak mahram, dianggapnya itu biasa saja. Selangkah lagi mau masuk surga, tak jadi. Karena akan ditarik oleh anak. Kenapa dulu tidak mempertanggungjawabkan amanah? Anak adalah titipan Allah, amanah yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak bapak mana? Kok nggak pernah kelihatan? Anak saya di pesantren Pak Ustadz, satu di Bogor, satu di Bandung. Bayangkan, orang tua tinggal di Tarempa, tinggal di Kepulauan Anambas, diikhlaskan anak sekolah jauh, ketemu satu semester, biar menangis darah sekarang, biar meratap sekarang, daripada nanti 20 tahun lagi menangis karena dia berzina, karena dia pecandu narkoba, karena dia perampok, karena dia melakukan perbuatan maksiat. Ketika bercampur baur wanita dan pria, namun tak ada niat, tak ada nafsu, hanya sebatas teman. Bagaimana hubungan pertemanan seperti ini Ustaz? Tak ada ini. Mana pula tak bernafsu? Mana ada orang tak bernafsu? Anak-anak muda yang tak bernafsu. Kami berteman aja Pak Ustaz. Tak ada. TTN itu. Teman tapi nafsu. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Jangan ikut-ikut langkah setan. Jangan ikut-ikut langkah setan. Setan tak pernah mengajak berzina. Ayo berzina, ayo berzina. Nah, langkah-langkah setan. Nazratun, pandangan. Fabtisamun, senyum. Fasalamun, salam. Fakalamun, ngomong. Famau'idun, janjian. Faliqaun, pertemuan. Makan siang besok, ya. Habis makan, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Anak-anakku, adik-adikku, kalian yang sudah hijrah, jangan lagi ada pacaran-pacaran. Janji. 1, 2, 3. Janji. Jangan ada dusta di antara kita. Buka HP, cari namanya, delete. Buka FB, cari namanya, unfriend. Putuskan. Insya Allah besok langsung dia update status. Apa status dia? Bukan perpisahan yang kutangisi, caro nandak lama. Bullshit, omong kosong pacaran-pacaran itu. Tak ada itu. Waktu pacaran semuanya indah-indah. Mau makan apa ya? Ini ya. Pret. Bohong saja itu. Perempuan suka dilambung-lambung dengan kata-kata, laki-laki pula suka mengobral kata-kata. Berjumpalah, ditambah bumbu-bumbu setan. Kenapa sih katanya pacaran itu dilarang? Tapi kenapa kebanyakan yang pacaran happy ending? Masya Allah, bahkan sampai menikah. Pertama, apa ukuran happy ending itu? Itu dulu. Awas, hati-hati. Apa Anda kira semua yang pacaran happy ending? Tidak. Ya, banyak yang end tanpa happy. Banyak. Ya, kamu dia end katanya kan, selesai gitu sampai di situ. Baik, teman-teman sekalian. Ukuran baik atau buruk itu dalam syariat bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Jika dalam ketentuan itu kemudian melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak baik menurut Allah. Sudah, ini bukan pertanyaan lagi sebetulnya, sudah jatuh hukum. Kalau yang dimaksud pacaran seperti orang sekarang itu haram hukumnya. Haram hukumnya, sudah tinggalkan. Ya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Itu hanya dibuat hal-hal yang seakan menyenangkan saja. Ya. Semua laki-laki pasti demen wanita, dan semua laki-laki tertarik pada wanita. Karena zaman sekarang adalah zamannya wanita. Wanita tahu persis kalau laki-laki itu bisa ditaklukkan oleh wanita. Masalahnya adalah ketika itu sudah mulai terjadi lewat jalan pacaran, pasti terjadi tadi pintu zina diperbesar, maka setiap zina itu awalnya pasti pacaran. Kalau ada orang pacaran, nih mbak-mbak sekalian yang masih punya pacar, ya,
Kalau ada pacar Anda, cowok cuma pegangan tangan doang, saya kasih tahu sekarang, hati-hati, dia bukan cowok beneran. Karena cowok beneran tidak cukup cuma pegangan tangan doang. Kemarin Mas Jan Setiabudi nerusin satu tweet ke saya, tweetnya agak kurang ajar tapi benar. Jadi gini, dia bilang, ada orang bilang sama saya pacaran nggak ngapa-ngapain, cuma pegangan tangan doang. Betul sih, mungkin 3 hari pertama pegangan tangan doang. Tapi kalau sudah 3 tahun, masa cuma pegangan tangan doang? Mubazir dong. Nah, itu kata dia. Paham teman-teman sekalian? Maka pintu zina ini dibuka daripada yang namanya pacaran. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang orang pacaran, dan saya berpesan ini untuk pacarannya, pacarmu tidak pantas jadi suamimu sebelum dia bertobat. Untuk laki-laki, pacarmu tidak pantas untuk jadi istrimu sebelum dia bertobat. Kenapa? Karena pacar sudah berkhianat tentang kesucian. Laki-laki sudah berani menghubungi wanita yang haram untuknya. Perempuan berani membuka dirinya, mau dielus, dipegang, dicium, dipeluk, dan semisalnya. Bahkan sampai dizinai sebelum ada ikatan resmi. Pacarmu tidak pantas untuk kamu nikahi sebelum bertaubat. Sesuatu yang membuat saya jijik diantaranya ialah melihat tingkah pola anak muda zaman milenial sekarang, saudara. Ya, laki perempuan sama saja. Pakai baju mewah-mewah, pakaian mewah, ya, Pak, beli tas yang high class, baju seksi-seksi, di-upload di Instagram, melet-melet macam anjing rabies. Padahal mamanya mungkin jual monja di Pajak Melati. Yang laki-laki pun begitu. Ya, sok-sokan gandeng cewek padahal masih sekolah SMP atau SMA. Gandeng cewek, fotonya diupload di Instastory WA, Instastory Instagram, gak ada malunya, gak ada moralnya. Ya, padahal bapaknya kuli bangunan atau tukang becak, mamanya jual lontong sayur pagi-pagi, gayanya setinggi langit. Ya, pacaran gak jelas, padahal belum bisa nyari makan, belum bisa nyari duit. Ya, ujung-ujungnya membuntingin anak orang. Hasilkan karya yang baik, walau hanya dengan nilai yang baik, prestasi pendidikan, agar bangga orang tua kita. Ya, kalau bisa masuk pondok pesantren, jadi sarjana dan jadi intelektual muslim, itu baru top. Anak-anak sekarang kelakuannya Masya Allah. Habis contohnya TV sih. Contohnya TV gitu. Kayaknya pegangan tangan udah nggak apa-apa, cipika-cipiki nggak apa-apa. Padahal tuh bahayanya, naudzubillah ya. Itu kalau seorang laki-laki dan perempuan, anak muda, dia pegangan tangan yang bukan muhrim, Masya Allah, ibunya tuh dikubur, dibawain batu dari neraka sama malaikat Zabaniyah. Lah malaikat Zabaniyah kan tempatnya di neraka, tapi bisa naik ke kuburan tuh bawa kerikil. Kerikil yang udah dipanasin ya, berjuta-juta tahun di neraka, beribu-ribu tahun di neraka. Ya, itu dibawa, emaknya tuh ditarik tangannya, dibikin begini nih, terus batu ini ditaruh tuh. Batu ini ditaruh di telapak tangan ibunya, terus ditekep begini. Siksaan yang paling rendah buat ibunya adalah hancur di ubun-ubun gara-gara nih batu ditaruh di tangan. Setiap hari gue lihat porno, gue lihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Gue busuk banget. Maksud gue, banyak cewek di jalan-jalan pakaiannya ketat, dan itu bukan hal yang biasa, itu porno. Cewek dengan pakaian ketat dan rok mini itu porno. Jadi gini, makan daging babi sedikit boleh nggak? Nggak boleh, haram. Sedikit aja, sepotong segini nih, boleh nggak? Nggak boleh, haram. Kalau makan riba boleh nggak? Nggak boleh, haram. Sedikit aja, 10.000 doang, masa nggak boleh sih? Nggak boleh, haram. Nah, begitu juga dengan aurat wanita yang bukan mahram kita. Kita lihat sedikit aja, boleh nggak? Nggak boleh. Please, sedikit aja, boleh nggak? Nggak boleh. Haram ya haram. Maka berhentilah melihat artis-artis yang bernyanyi, bergoyang-goyang dengan baju yang ketat dan rok yang mini. Itu bukan hal yang biasa, bro. Itu porno. Sedikitnya aurat wanita yang kita lihat dengan sengaja sama dengan sedikitnya daging babi yang kita makan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu setiap